Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairil Azam dari kelas 11 2 IPA nomor absen 13. Saya akan menjelaskan tentang materi imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme adalah suatu sistem penjajahan di mana negara menguasai negara lainnya untuk kepentingan negara induknya. Sementara kolonialisme adalah suatu sistem di mana negara ingin menguasai negara lainnya untuk menguasai sumber daya alam dan manusianya. Imperialisme sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno didasari oleh prinsip 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel. Gold artinya adalah emas. Ini adalah prinsip di mana negara menguasai negara lain untuk mencari kekayaan. Yang kedua adalah glory. Glory artinya adalah kekuasaan. Negara ingin menjajah negara lain untuk memperluas kekuasaannya dan memperkuat pandangan politiknya di pandangan dunia, sehingga mereka menjajah negara lain. Yang ketiga adalah gospel. Ini adalah prinsip di mana negara menguasai negara lain untuk menyebarkan ajaran agama mereka. Kemudian di imperialisme modern terjadi revolusi industri sehingga dibutuhkan banyak sumber daya dan juga bahan baku, sehingga negara berambisi untuk menguasai negara lain untuk mendapatkan bahan baku dan juga sumber daya tersebut. Indonesia sendiri pernah dijajah oleh imperialis dan kolonialis dari barat. Di antaranya adalah Portugis yang datang ke Ternate pada abad ke-16, disusul oleh Spanyol di Maluku. Kemudian pada abad ke-17 datang Belanda yang kemudian membentuk organisasi dagang VOC yang bertujuan untuk menghindari konflik antar sesama pedagang Belanda dan juga agar mempermudah monopoli dagang di Indonesia. Kemudian revolusi Prancis terjadi. Prancis berhasil mengalahkan Belanda sehingga Indonesia jatuh ke kekuasaan Prancis. Kemudian Inggris juga datang dan Indonesia berada di bawah EIC atau English Indian Company. Tetapi bangsa Indonesia tidak tinggal diam, negaranya dijajah oleh bangsa lain, sehingga terjadi perlawanan dan pertempuran di berbagai daerah, mulai dari Ternate, dari Maluku, dari Goa, dari Jawa, dari Sumatera, dan lain sebagainya. Namun saat itu perlawanan masih bersifat kedaerahan dan juga tradisional, sehingga tidak banyak yang berhasil mengusir para bangsa barat tersebut. Hingga pada akhirnya di abad ke-20 terjadi kebangkitan nasional dan perlawanan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menjadi nasional, dari yang tradisional menjadi modern yang menggunakan demokrasi dan dipimpin oleh para kaum terpelajar, sehingga bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan dan mampu berdiri sendiri dengan independen dan berdaulat pada 1945. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.